3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, pada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, pada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Julian Rahmanto. Pada yang terhormat itu Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir. Kepada yang terhormat juga Ibu serta Bapak karyawan-karyawati Absolute Group yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini, yang mana acara pertama adalah pembukaan dengan membacakan suratul Fatihah, lalu yang kedua yaitu acara inti tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, lalu yang ketiga adalah pembacaan doa sekaligus penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara yaitu dengan membacakan suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk ke acara yang kedua yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf. Untuk waktu dan tempat mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kekurangannya dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, yaitu membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hadis keempat. Kita selesaikan. Yang keempat sudah selesai. Berarti masuk 5. Berarti alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan tentang hadis yang keempat, di mana Rasulullah menjelaskan bahwa setiap kita itu proses di dalam perut ibu kita itu 40 hari pertama setetes nani, kemudian 40 hari kedua segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga dibentuk. Maka saat usia 4 bulan 10 hari itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam buat badan kita saat kita berada di janin atau di perut ibu kita. Lalu saat ditiupkan ruh ditulis juga 4 perkara, dan sudah kita jelaskan. Bikat birizkihi, rizkinya ditulis, kemudian ajalihi, umurnya juga ditulis, ditetapkan, kemudian syaqiyun au sa'idun, bahagia atau susah, wa amali, dan amalnya. Dan sudah kita jelaskan, itu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah bisa kita rubah dengan amal-amal kita. Misalkan umur
Bisa diperpanjang dengan kita banyak berdoa kepada Allah, dengan silaturahim, birrul walidain, dan seterusnya. Jadi kata-kata ditetapkan itu bukan berarti baku dan mati, tidak ada tawar-menawar. Nanti kalau tidak ada perubahan, sudah dituliskan umurnya tadi, saya contohkan. Naik ke atas Monas, lompat, kalau memang belum waktunya, insya Allah nggak mati. Lompat, mati itu. Kenapa? Walaupun belum tentunya, tapi kita sudah apa? Melakukan hal seperti itu akan mati. Begitu juga rizki sudah ditentukan. Ya bukan berarti kerja nggak kerja tetap bakal dapat rizki. Nggak juga. Harus ada ikhtiarnya. Ketentuan itu akan dirubah dengan doa ikhtiar yang sungguh-sungguh akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahagia dan tidak bahagia ditentukan oleh Allah. Tetapi kita masih punya hak untuk berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, semua itu Allah Subhanahu wa taala akan merubahnya. Dan ketentuan Allah itu tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah sendiri. Tapi di sini di akhir hadis ceritakan ada orang yang beramal soleh atau berbuat dengan perbuatan orang baik, selangkah lagi mati masuk surga. Ternyata takdirnya ditentukan takdir yang buruk. Ternyata sudah selangkah lagi tiba-tiba berbalik. Misalkan jadi kafir, akhirnya matinya dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Atau yang tadinya ibadah sudah tinggi lagi meninggal, tiba-tiba berbalik takdirnya, dia melakukan kemaksiatan dan meninggal dalam keadaan maksiat. Baliknya, yang tadinya ahli maksiat, tiba-tiba takdir Allah ditentukan dia menjadi orang baik, tiba-tiba bertobat dan akhirnya meninggal husnul khatimah. Tapi perlu diketahui, kenapa ada orang seperti itu? Jangan-jangan saya beramal soleh, saya nggak tahu takdir, jangan-jangan takdir saya buruk, tiba-tiba di akhir hayat saya berbalik jadi maksiat. Tidak, kata ulama. Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan takdir itu buruk, dari awal kita itu sudah sulit untuk melakukan ibadah. Misalkan saat kita mau sholat ada aja halangan. Ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Ketika mau sholat, puyeng. Selesai sholat asar, baik. Ada aja kalau mau ibadah itu halangannya ada saja sehingga kita tidak bisa ibadah. Ini menunjukkan takdir nggak bagus nih. Segera kita beristighfar, segera kita minta ampun, segera kita bertobat. Jadi sudah diketahui dari awal-awalnya. Tapi ada nggak Ustaz yang orang beramal soleh tiba-tiba akhir hayat berbalik jadi maksiat, meninggalnya su'ul khatimah? Ada. Boleh jadi kata ulama karena waktu ibadahnya tidak ikhlas. Ketika orang ibadah tidak ikhlas, walaupun banyak, pada akhirnya dia akan kembali kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Oleh karena itu, untuk menghindari hal seperti ini, ikhlaskan di dalam amal. Kata Imam Malik mengatakan apa? Maka nalillah dama wa tasal, wa maka naligairillah in qata'a wa fasal. Siapa yang melakukan amal soleh karena Allah, pasti akan dawam, istiqomah, dan terus nyambung sampai akhir hayat. Tapi kalau kita melakukannya bukan karena Allah, biasanya pada akhirnya akan dibuang, ditinggalkan amal soleh. Karena itu, ikhlaskan dalam beramal, insya Allah Allah akan istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kesimpulan hadis keempat yang kita bahas. Dan kesempatan sore hari ini kita nambah satu hadis lagi. Hadis ini kebetulan pendek, jadi insya Allah bisa kita selesaikan satu pertemuan. Yaitu hadis yang kelima. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah. Dikatakan di situ, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadisnya pendek, dikatakan di situ an ummil mu'minin, dari ibunya orang mukmin. Siapa itu? Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa namanya? Aisyah. Jadi Aisyah ini istri Nabi. Dan memang semua istri Nabi itu dapat gelar Ummul Mukminin. Arti Ummul Mukminin itu artinya ibunya orang mukmin. Semua istrinya Nabi. Sayyidah Khadijah, terus Aisyah, Hafsah, Maimunah, Juwairiyah, dan yang lainnya. Ada semua istri Nabi totalnya 11. Saat Nabi meninggal ada 9. Tapi waktu nikah dengan Khadijah pertama 1. Khadijah meninggal, baru Rasulullah nikah dengan yang lain. Dan pernikahan Nabi itu banyak itu karena perintah dari Allah. Bukan karena hawa nafsu dan syahwatnya. Buktinya apa? Nabi itu orangnya gak ada yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad.
Hatta Nabi Yusuf itu dikatakan setengah gantengnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf. Bagaimana tahu gantengnya Nabi Yusuf? Pokoknya di sini nggak ada nih kayak Nabi Yusuf. Itu aja susah soalnya menyebutin. Bagaimana nyeritain gantengnya Nabi Yusuf? Itu perempuan pernah disuruh megang buah, dikasih pisau suruh ngupas. Nabi Yusuf lewat, yang dipotong, yang dikupas bukan buahnya, tangannya. Dan waktu dipotong tangannya berdarah-darah. Enak ngeliat Nabi Yusuf. Gimana gantengnya itu. Ngeliat, gak terasa sampai terputus-putus tangan. Ada nggak orang yang ganteng sampai kayak begitu? Kali perempuan ngeliat tuh terperangah gitu sampai motong tangan gak terasa, nggak ada. Karena gantengnya Nabi Yusuf kayak begitu. Seperti yang sering dikatakan oleh para ulama, seandainya ketampanan Allah turunkan 100%, 50% untuk Nabi Yusuf sendirian, 50% dibagiin seluruh manusia yang ada. Jadi kita dapat berapa gitu? 0,00000 kebanyakan. Makanya kalau sombong, kalau ganteng sombong, aduh, kalau dapat 00, aja ya. Masih begitu. Nabi Yusuf 50%. Dan semua orang kalau ngeliat Nabi Yusuf nggak bisa berkedip. Semua orang. Perempuan dia kalau bahasa sekarang baru nikah lagi cinta-cintanya banget, lagi pegangan sama mesraan, ngeliat Nabi Yusuf lupa sama apa? Sama suami. Lupaan sama suami. Sampai-sampai Nabi Yusuf itu jalan harus ditutupin. Ditutupin. Kalau dia buka, semua orang akan, karena kalau sudah lihat nggak bisa nunduk, nggak bisa menoleh tempat lecture gitu. Bayangin kalau ada zaman sekarang banyak kecelakaan, itu bakal ngobrol-ngobrokan itu, langsung nggak bisa diem ngeliat Yusuf, semua nggak bisa ngelihat, nggak bisa nunduk. Itu gantengnya nggak bisa dibayangkan. Sampai-sampai akhirnya Nabi Yusuf digoda sama tuannya sendiri dan akhirnya dipenjara. Dan di penjara pun itu karena permintaan dia, karena dia sudah mulai terkenal, akhirnya akan menjadi fitnah. Jadi bukan malah dipajang kegantengannya, malah apa? Semakin terkenal malah dia semakin takut menimbulkan apa? Fitnah. Dan akhirnya asijnu ahabbu ilai, penjara lebih saya sukai daripada tidak di penjara. Jadi Nabi Yusuf itu di penjara kesalahannya karena terlalu ganteng. Jadi belum pernah ada manusia di penjara gara-gara apa? Terlalu ganteng. Cuma Nabi Yusuf doang. Nabi Yusuf tiga, salahnya satu, apa itu? Terlalu ganteng. Sampai di penjara Nabi Yusuf. Subhanallah. Berapa lama? 10 tahun. Nabi Yusuf itu bukan setahun, 10 tahun. Karena terlalu ganteng. Sehingga takut menjadi fitnah di luar. Akhirnya keluar dari penjara, betul sampai ditutupin muka. Tapi, gantengnya Nabi Muhammad melebihi gantengnya Nabi Yusuf. Kata ulama, seluruh gantengnya manusia dikumpulkan, digabung dengan gantengnya Nabi Yusuf jadi satu seperti gantengnya Nabi Muhammad. Setengah ketahui Nabi Yusuf, setengahnya Nabi Muhammad dua. Seluruh manusia gantengnya dikumpulkan, digabung dengan Nabi Muhammad. Kayak digantung dengan Nabi Yusuf seperti Nabi Muhammad. Bagaimana bayangin gantengnya Nabi Muhammad SAW? Cuman hebatnya bedanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk membawa rahmat. Jadi walaupun gantengnya melebihi Nabi Yusuf, nggak ada perempuan yang pernah terluka dengan Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ada yang terluka. Gantengnya bawa apa? Bawa sakit orang. Tapi Nabi Muhammad nggak. Itulah apa hebatnya Nabi Muhammad. Kok bisa sih? Lahu haibah qawiyah. Dimasukin wibawa yang sangat besar. Jadi kalau ngeliat Nabi Muhammad beda dengan Nabi Yusuf. Kalau orang Nabi Yusuf nggak bisa nunduk, kalau ngeliat Nabi Muhammad pasti nunduk. Langsung. Karena wibawanya itu siapapun, mau raja, mau apa, kalau dilihat sama Nabi Muhammad pasti nunduk. Kan kita mungkin pernah ngelihat orang yang apa, wibawa luar biasa, dilihat gitu kita, itulah Nabi Muhammad. Itu kata para sahabat kami, kalau sedang berada di majelisnya Nabi, seandainya datang burung akan hinggap di kepala kami dan tidak akan terbang. Kenapa? Karena kami semua nunduk di depan Nabi Muhammad, nggak bergerak di depan Rasulullah SAW. Bukan karena takut, tapi wibawa. Waktu Ummu Salamah ditanya, bagaimana sih indahnya muka Nabi? Bisa nggak sih kita mengamati muka Nabi? Bisakah kamu melihat matahari di siang hari? Tidak, begitulah kita melihat Nabi Muhammad. Seperti orang melihat matahari langsung. Begitu cahayanya luar biasa. Nah ini, jadi siapa yang nggak mau sama Nabi Muhammad seganteng itu? Yang kedua, semua yang nikah sama Nabi Muhammad dijamin masuk surga nggak pakai hisab. Siapa yang nggak mau masuk surga tanpa hisab dengan Nabi Muhammad? Tapi memang karena Nabi adalah seorang Nabi, semua perbuatannya harus nunggu perintah dari Allah.
Akhirnya dia perintahkan oleh Allah menikahi perempuan-perempuan yang ternyata notabene semua lebih tua dari Nabi Muhammad. Dan janda-janda, ada yang punya anak 4. Istilahnya sahabat biasa aja nggak mau apa. Tapi Nabi disuruh nikahi. Jadi jangan dibayangin Nabi istrinya banyak, wah tukang apa? Mania, tukang nikah. Enggak, justru kalau dia mau, ya Allah, semua perempuan itu para sahabat bilang, kami kalau punya anak gadis, kami pasti datang ke Nabi. Ya Rasul mau nggak? Rasulullah ditawari. Pernah sekali waktu Rasul lagi duduk dengan sahabat, datang seorang perempuan. Hadis Bukhari Muslim. Perempuan itu sangat cantik. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, kalau kau mau, saya pengen jadi istri. Memberikan apa? Hibah, menghibahkan dirinya untuk Nabi Muhammad. Karena dia tahu semua yang dinikahi Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Nabi melihat Bapak Rasul. Lalu Nabi menggelengkan kepala. Kenapa? Gak ada jawaban. Gak ada turun malaikat ngasih tahu untuk nikah. Maka diam. Dia lihat, pada ini perempuan cakep banget. Di Nabi memang gak ada perintah. Perempuan itu, ketika Nabi gak jawab, dia gak pulang. Di pinggir, duduk di pojokan agak jauh dikit. Ngapain? Berharap semoga malaikat Jibril turun. Terus berintahin apa? Nabi Muhammad nikahin dia. Jadi berharap masih nunggu perintah dari ditungguin kali turun wahyu dan ada berharap. Lama nggak turun, tapi perempuan tetap nggak bergerak. Akhirnya ada seorang sahabat nyolek Nabi, ya Rasul. Kalau kau nggak mau, saya mau. Mau nih sahabat, cakep ya, nggak mau nih, nggak sahabat mau. Kau mau nikah? Iya. Perempuan itu mau. Kata perempuan itu, kalau tidak engkau nikahi, aku nikahkan dengan siapa yang kau mau, ya Rasul. Kalau kau nggak mau, nikahkan aku dengan siapa yang kau mau. Ini sahabat mau. Kata perempuan mau. Rasul bilang, kasih mahar. Saya nggak punya mahar ya Rasul. Nggak punya mahar. Apa itu mahar tuh? Sodak ya. Ya mahar mas kawin. Nggak punya. Coba kata Rasul cari dulu pulang. Pulang itu sahabat. Sampai lama datang lagi. Ya Rasulullah nggak ada. Walaupun sedikit pun nggak ada. Nyata ini sahabat miskin banget. Mungkin gara-gara itu juga belum nikah-nikah dia. Sampai belum. Kalau begitu, walau kata man min hadid, cari besi. Cincin yang terbuat dari besi. Kalau zaman sekarang mungkin koin-koin dilobangin tuh. Jadiin apa? Jadi mahar. Kalau nggak ada emas, nggak ada apa? Ambil besi, lobangin atau bikin besi, jadi cincin. Taruh. Walau kata man min hadid, cari cincin dari besi. Kan gampang banget cari kawat istilahnya. Pokoknya ada cincin, ada sesuatu yang diberikan. Dicari nggak ada. Dibalik lagi, ya Rasulullah nggak ada. Walaupun cuma cincin dari apa? Dari besi, nggak ada. Saya nggak punya apa-apa. Rasulullah bingung, ini orang jadi maharnya apa? Duduk lagi, duduk. Si perempuan, itu perempuan hebatnya nggak mundur. Karena kalau kita nggak jadi, dia nggak punya apa-apaan. Walau cincin dari apa? Dari besi nggak punya. Tapi itu perempuan memang dasar cintanya kepada Rasul. Kalau nggak dinikahi dengan Rasul, dengan siapa yang ditunjuk sama Rasul, tetap dia mau. Akhirnya orang ini sudah mau kecewa, mau pergi, ditahan sama Nabi Muhammad. Ini sahabat mikir nyari apa yang jadi marah, nggak punya. Mau pergi ditahan sama Rasul. Tunggu dulu. Ada yang lain nggak yang bisa aku berikan untuk sebagai mahar? Nah, begini aja ya Rasul, saya punya baju nih, 2 nih, baju atasan, bawahan. Gimana kalau atasan saya kasih dia? Jadi baju di rumah juga nggak ada selain itu. Cuma ini doang sepadan. Benar-benar baju sepadan. Dikasih ke dia. Kan anak masih bisa nutup aurat, kain bisa nutup aurat. Jangan, itu tidak manfaat untuk istri. Dan kok badan masa pakai baju setengah? Saking miskinnya ini sahabat. Akhirnya kata Rasul, baik, al-hafidh min al-Quran. Apa Al-Quran? Al-hafidh al-Quran. Apa Al-Quran? Enggak ya Rasul. Apa juga, pantas, udah miskin juga, enggak alim juga, makanya agak lama. Karena apa Quran itu di zaman dulu itu hal biasa. Jadi semua sahabat itu apal Quran. Ini nggak apal Quran. Setengahnya apal. Enggak ya Rasul. Sepertiganya enggak ya Rasul. Terus apa yang gua apa? Itu ba'dus surat. Ya Rasul, hanya beberapa surat saya apa. Surat apa ya? Surat yang menjadi andalan. Kalau orang dulu itu walaupun nggak apa, tapi paling nggak surat-surat Waqiah, Tabarok yang biasa dibaca harian itu apa? Baik, aku nikahkan kamu dengan perempuan ini dengan maharnya hafalan Quran. Akhirnya dinikahkan. Oleh karena itu kata para ulama boleh itu nikah dengan maharnya apa? Tapi syaratnya nggak punya apa-apaan, jangan punya duit ngapalin Quran. Saya nikahkan kamu dengan surat kulhu.
Wah, itu jalan terakhir. Kalau nggak punya apa-apaan, dan perempuan tuh aja lalu nolak surat kulhu doang sudah diapalin. Ya, kalau memang tidak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain, tetap yang disuruh kan nyari dulu tadi. Ketika mentok tidak ada sama sekali, baru kan dinikahkan. Nah, yang saya ingin garis bawahi, Nabi walaupun cakep kalau belum ada perintah nggak nikahnya Nabi itu karena apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kenapa Rasulullah mungkin apa istrinya banyak tadi karena dan tidak ada yang punya anak. Mau Aisyah semua itu kami punya anak cuma satu, yaitu dari Sayyidah Khadijah yang pertama istri. Ada satu Maria Kintia, satu anak, selebihnya nggak ada ya. Karena sudah banyak tua-tua dan tidak apa memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad kecuali Sayyidah Khadijah dan Maria Kintia. Dan semua istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Kenapa istri Nabi disebut Ummul Mukminin? Yang pertama ibunya orang mukmin. Kenapa? Karena kita harus mencintai para istrinya Nabi seperti kita mencintai ibunya sendiri. Seperti ibu kita. Makanya ini adalah kenapa para istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu artinya ibunya orang-orang mukmin. Ummu artinya ibu, al-mukminin yaitu orang-orang mukmin. Jadi semua istri Nabi dapat gelar Ummul Mukminin karena dua alasan. Yang pertama, karena kita harus mencintai para istri Nabi seperti kita mencintai ibu kita sendiri. Kalau kita benci sama istrinya Nabi, walaupun amal kita sebanyak apapun, murka Allah pasti diberikan kepada orang itu. Karena kita sering dengar ya, ridho Allah fi ridho al-walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho, kita benci sama orang tua kita, nggak dapat ridhonya. Begitu juga kalau kita benci dengan istri-istri Nabi, kita nggak bakal dapat ridhonya. Yang kedua disebut Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin karena setelah Rasul meninggal, kan para istri itu jadi janda. Tidak boleh ada sahabat atau orang yang menikah dengan jandanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia kedudukannya seperti seorang ibu. Kan nggak mungkin kita menikahi ibu kita sendiri. Begitulah apa para istri Nabi disebut Ummul Mukminin karena dia tidak boleh dinikahi. Jadi kalau sudah meninggal Rasulullah itu semua istri jadi janda sampai meninggal nggak boleh nikah. Karena itu hukumnya kalau menikah seperti menikah dengan ibu sendiri. Maka disebut Ummul Mukminin. Nah ini Aisyah termasuk salah satu Ummul Mukminin dan Aisyah ini istri paling muda. Waktu dinikahi dilamar umur 9 tahun, nikahnya ada yang mengatakan 11 tahun. Tapi umur 11 tahun zaman itu dewasa ya. Tapi orang SMA masih disuapin, ibunya masih tak suapin, masih disuapin. Perempuan bagaimana mau nikah umur zaman dulu umur 11 sudah dewasa. Tapi kan zaman dulu ya, kalau kita lihat ke kampung-kampung itu umur 15, 16 itu sudah menikah banyak dan bukan suatu aib, apalagi di masa Rasul SAW. Banyak anak-anak umur 11, 10 itu sudah menikah di zaman itu. Tapi mungkin di zaman sekarang itu akan menjadi masalah, tapi zaman dulu tidak. Dan itu Rasulullah SAW istri yang paling muda yaitu Aisyah. Dan Aisyah ini ingatannya sangat kuat. Ingatan sangat kuat. Artinya Aisyah ini kalau dengar dari Nabi sekali dia nggak lupa seumur hidup. Maka banyak cerita-cerita kekeluargaan riwayatnya dari Aisyah. Ini salah satu hikmah kenapa Aisyah dijadikan istri Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk menjaga hadis Nabi yang diucapkan di dalam rumah itu ada yang jaga yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya setelah Nabi meninggal, Aisyah itu banyak menyampaikan cerita dulu Rasul begini, dulu di salah satunya ini hadis ini. Dulu Rasulullah begini disebutkan. Akhirnya para sahabat dapat ilmu banyak dari Aisyah. Bayangkan kalau istrinya Nabi semua tua, kemudian Rasulullah menyampaikan hadis, mereka ingatannya tidak sekuat yang muda. Akhirnya hadis rumah tangga nanti hilang. Banyak yang tidak tercatat. Istrinya pada lupa. Tapi ketika dia masih muda, ingatannya kuat. Hadis dari Rasul disampaikan lagi disampaikan. Jadi hadis terbanyak para wanita riwayatnya adalah Aisyah, paling banyak riwayat karena dia itu masih muda dan ingatannya sangat kuat yang mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah ini meninggal pada tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah beliau meninggal, jenazahnya disolatkan yang menjadi imam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Aisyah ini dipanggilnya dengan
Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Jangan dikira Aisyah punya anak. Walaupun namanya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, maksudnya bukan anaknya. Abdullah ini Abdullah bin Zubair ibn Awam, keponakan. Jadi Abdullah ini kecil, ini masih kecil, lebih suka ke rumah Aisyah. Terus sering ke rumah Aisyah. Akhirnya orang-orang nyebutnya ini ibunya Abdullah, padahal bukan anaknya itu. Itu adalah siapa? Ponakan. Itu Abdullah bin Zubair itu ponakan Aisyah. Maka dia suka dipanggil Ummu Abdillah. Walaupun sekali lagi bukan anaknya, tetapi itu adalah keponakannya. Seringkali kita dapati ada orang karena anak itu sering banget akrab dengan si Fulan. Kadang-kadang si Fulan dipanggil ini bapaknya si anak itu, padahal dia bukan anak. Karena seringnya duduk, seringnya dekatnya dengan Aisyah, akhirnya Aisyah dipanggil ibunya Abdullah. Inilah Aisyah radhiyallahu anha, dan insya Allah ini kita akan bahas hadisnya. Ini baru kita bahas perawinya, yaitu sejarah Aisyah. Dan Aisyah ini kelebihan keutamaannya sangat banyak sekali di dalam hadis. Yang pertama tentunya kata Rasul, malaikat Jibril bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, hadhihi Aisyah zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Rasul, kata malaikat Jibril, ini Aisyah istrimu dunia dan akhirat. Aisyah itu adalah istrinya Rasul di dunia dan di akhirat. Ini menunjukkan kemuliaan. Yang kedua, Aisyah termasuk wanita yang deretan atas termulia di alam semesta. Di alam, bukan di zaman itu, tapi di alam semesta. Yaitu ada 5 orang yang istimewa perempuan itu, kata Rasulullah, kamu laminar rijal kathir. Orang laki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa, dan tidak sempurna dari wanita kecuali. Siapa itu? Khadijah. Yang pertama kata Rasul, Asia. Asia ini siapa? Istrinya Fir'aun. Asia. Yang kedua adalah Maryam, yaitu ibunda dari Nabi Isa. Yang ketiga Khadijah. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Aisyah. Ini 5 wanita termulia di alam, bukan hanya di masa Rasul, tapi dari zaman sebelum Rasulullah. Jadi Asia, Maryam, Khadijah, terus siapa? Fatimah, dan juga Aisyah. Wa fadlu Aisyah ala sa'iri nisa kafadli tarid ala sa'iri ta'am. Itulah kata Rasulullah SAW. Nah, nanti dari 5 ini diproses lagi mana yang lebih hebat. Maka ada yang mengatakan 3. Khadijah, Fatimah, Aisyah. Fatimah putrinya Rasul, Khadijah putrinya Rasul, Fatimah istrinya Rasul, dan Khadijah yang pertama, Aisyah Khadijah istrinya Rasul. Ini yang termulia. Di antara 3 ini mana yang lebih afdal? Kebanyakan ulama mengatakan Khadijah. Khadijah yang paling afdal. Khadijah ini adalah apa? Yang paling afdal. Nah, ini tentunya karena Khadijah itu kata Rasul tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Itu menunjukkan Khadijah itu lebih daripada Aisyah. Tapi Aisyah termasuk istimewa 3 besar dari seluruh wanita yang ada di dunia ini. Bahkan kalau Fatimah sama. Ada yang mengatakan Fatimah mulia mana dengan Aisyah? Kebanyakan membutuhkan Fatimah. Tapi Fatimah dengan Khadijah, ini para ulama berbeda pendapat. Intinya itulah wanita-wanita hebat di masa Rasulullah SAW. Sampai sekarang mereka tetap menjadi manusia, menjadi wanita terhebat di alam ini. Dan ternyata wanita terhebat itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai para istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang kita bahas di dalam pembahasan biografi Aisyah dan sedikit mengulas hadis yang keempat kemarin. Tinggal nanti hadis Aisyah kita akan bahas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa lahu minhu illa raddu. Dikatakan siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini tidak ada contohnya dari Nabi, dia akan tertolak. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu sesi pertama, kalau masih ada waktu kita. Baik, terima kasih Habib. Alhamdulillah kita telah mendengarkan secara bersama-sama dari beberapa poin pada hadis Arba'in. Semoga itu menjadi ilmu serta wawasan kita. Ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kita akan buka sesi tanya jawab, yaitu 2 secara online dan 2 secara offline. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Dari online ada? Kalau memang tidak ada dalam materi, silakan pertanyaan bebas. Yes. Untuk yang offline mungkin yang hadir secara langsung ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh di luar materi juga. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Habib, ya, bagaimana orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan ahli bid'ah, Ibnu Abi Thalib. apakah boleh menjauhinya dan mendiamkannya? Mana? Yang mengikuti sunnah Nabi. Oh, ahli bid'ah. Mungkin ada lagi? Terima kasih. Baik, satu pertanyaan lagi untuk offline. Ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Habib mau tanya, saya mungkin seperti apa? Baik, silakan Habib. Iya. Berkaitan dengan bid'ah ini, wah ini panjang nih. Ini nanti masuk nih dalam pembahasan hadis yang ini nih. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada di dalam urusan ini, maksudnya urusan agama ini, yang tidak ada sumbernya, maka dia tertolak. Nah, kata-kata rad itu kata-kata tertolak, ada yang menerjemahkan bid'ah. Nah, tentunya beda sebenarnya nanti antara tertolak dengan bid'ah. Karena kalau tertolak itu nggak diterima. Jadi ada karyawan atau karyawati nggak tahu tadi belum sholat duhur, tiba-tiba jam segini sholat duhur nih. Kalau di sholat duhur udah jam segini, itu bid'ah juga itu orang. Mengada-ada, kan Rasulullah nggak pernah sholat duhur jam segini sholat asar. Ini bagaimana? Ini tertolak, nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Walaupun sampai baca Al-Baqarah rakaat pertama, tetap aja nggak ada pahalanya. Sholatnya bukan pada waktunya. Itu namanya bid'ah, apa dalam artian mardud, tertolak. Nah, ini tentunya ada tertolak, ada bid'ah. Nanti tertolak ada di dalam hadis ini, kita akan jelaskan. Sekarang kita sesuai dengan pertanyaan bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru, yaitu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Jadi sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah. Allah bilang badi'us samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi yang belum ada contoh sebelumnya. Itu badi. Itu badi yang maha menciptakan yang belum ada contoh. Jadi bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Maksudnya di zaman Nabi belum ada. Itu bid'ah. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa ini kamera juga bid'ah juga. Ini zaman Nabi kan nggak ada di model apa? Jadi susut begini ini nggak ada, ini bid'ah juga ini. Ini namanya bid'ah secara bahasa. Jadi kalau secara bahasa itu banyak banget bid'ah. Yaitu segala sesuatu, handphone juga termasuk apa? Bid'ah. Ini karena ini zaman Nabi belum ada sebelumnya. Apapun yang kita lihat, maaf mesin begini juga bid'ah. Karena belum ada contoh sebelumnya. Karena zaman Nabi mesinnya pasir. Pak ada yang pakai ubin seperti ini bid'ah, apalagi di atas. Nabi itu di bawah semua, nggak ada tingkat zaman Nabi gitu kan. Jadi semua yang baru itu dalam bahasa agama, bahasa apa? Agama bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru. Makanya naik mobil bid'ah, naik motor bid'ah, itu bid'ah ya dalam arti bahasa. Segala sesuatu yang baru yang belum ada contoh di masa Nabi itu disebut bid'ah. Itu arti bahasa. Sampai ada yang bilang muka kita juga bid'ah. Karena zaman Nabi ya nggak ada muka kayak gini kan. Artinya semua bid'ah. Itu artinya nggak ada contoh sebelumnya muka kayak begini. Itu adalah bid'ah. Jadi itu secara bahasa. Tapi antum itu belajar agama ada bahasa, ada istilah. Jadi jangan pakai bahasa atau semuanya bid'ah. Pokoknya nggak ada zaman Nabi bid'ah. Karena kan bid'ah itu semua yang tidak ada contoh sebelumnya itu disebut bid'ah. Itu istilah bahasa. Nah, istilah agama apa sih bid'ah? Bid'ah itu kata Imam Syafi'i sesuatu yang baru yang belum ada contoh di zaman Nabi dan bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu namanya apa? Bid'ah. Jadi segala sesuatu yang baru belum ada zaman Rasul,
belum ada contoh zaman Rasul, dan bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu namanya bid'ah. Bertentangan, ma yukhalifus sunnah, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Quran dan. Tapi kalau tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, itu bukan bid'ah. Itu adalah perkembangan dari ajaran agama. Kita ngajar begini. Ini kan bertentangan nggak dari Quran dan hadis? Enggak. Sisi pertentangannya apaan? Kita di share, di streaming, kita keluar. Ada nggak sisi yang bertentangan? Walaupun baru, seperti ini baru, nggak ada zaman Nabi. Sisi pertentangannya apa? Nggak ada. Ini bukan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dan belum ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Tapi kalau sesuatu yang baru bertentangan dengan syariat, itu namanya bid'ah. Misalkan apa? Tadi, sholat duhur, setiap sholat duhur jam segini. Ya ini bertentangan, ini baru. Di zaman Nabi belum pernah ada. Nabi itu duhurnya itu jam 12 sampai jam 3:04. Waktunya ini kenapa jam 4 baru sholat apa? Duhur. Ini bid'ah nih, sesuatu yang baru dan bertentangan dengan syariat. Itu namanya bid'ah. Itu gampangnya, itu kalimat bid'ah begitu. Jadi gak setiap yang baru. Kalau ada yang mengatakan setiap yang baru belum ada contoh Nabi, itu adalah bid'ah. Itu berarti mengambil bahasa, belum mengambil secara istilah. Kalau istilah itu sesuatu yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya bid'ah. Terus bid'ah, kalau nggak bertentangan, istilah bahasa bid'ah juga. Tapi namanya bid'ahnya bukan bid'ah yang sesat, tapi bid'ah dalam artian baru. Kayak begini, ini bertentangan, nggak bertentangan, ini termasuk bid'ah secara bahasa, tapi dalam segi agama nggak dilarang karena tidak bertentangan. Banyak ya contoh-contoh bid'ah secara bahasa, tapi tidak bertentangan dalam syariat, dan itu boleh. Contohnya, membukukan Al-Quran dalam satu kitab, seperti yang kita sekarang. Ini zaman Nabi nggak ada. Nggak ada Quran dibukukan dalam satu buku, itu tidak ada. Sahabat ini megang catatan Quran, sahabat ini, nggak ada yang satu buku. Rasul meninggal, Abu Bakar punya ide membukukan Quran, itu baru itu. Makanya waktu Zaid bin Thabit disuruh membukukan, wah ini bid'ah ini. Bid'ah dalam artian bahasa. Tapi tidak bertentangan. Orang kita ngumpulin ayat-ayat yang tercecer di hafalan dan di tulisan masing-masing, sekarang disatukan. Ini zaman Nabi nggak ada, tapi tidak bertentangan. Maka dibukukan Al-Quran. Ditambah Al-Quran ada ba titik 1 di bawah, ya titik 2, ta titik 2 di atas, titik 3 ta. Zaman dulu iya, ba, ta, iya nggak bisa dibedain. Begini semua kayak perahu. Nggak ada titiknya. Nggak ada titik. Puyeng kita. Ada titik aja puyeng. Apa nih? Nggak ada titik kita baca. Goyang-goyang begitu dong. Nih apaan nih? Bedain antara ba, ya, ta, ta. Itu hanya di titik. Titik itu baru. Nggak ada zaman Nabi ada titik-titiknya. Ha sama ja nggak ada bedanya. Ho nggak ada bedanya. Begitu aja teman. Titik tengah itu ide baru tuh setelah meninggal Nabi, setelah sahabat nggak ada, baru titik kita tuh supaya orang bisa baca. Jim taruh ja taruh di tengah, ho taruh di atas, ha biar nggak ada titik. Jadi hurufnya kan sama-sama, itu huruf bahasa Arab tuh double. Ya, ta, sa, itu kan banyak tuh, ba ada berapa? 4 ya. Ba, ta, sa, ya. Begitu semua tuh goyang-goyang. Ada ha, ho, ja, da, ro, za, sin, shin. Beda-beda semua tulisannya double. Itu yang bedain dari mana? Titiknya dari mana? Ide dari sahabat, bukan sahabat ya. Sahabat meninggal di akhir zaman Sayyidina Ali dikasih titik-titik, kasih ide. Ya ada yang bilang Abul Aswad Ad-Du'ali. Kasih titik-titik. Itu ide ngasih titik. Zaman Nabi nggak ada. Kalau bapak ibu pengen, saya mau baca Quran kayak zaman Nabi, maka baca Quran kagak pakai apa? Titik-titik. Nggak mati kita baca. Kayak kata orang kayak jimat, kayak wafak itu jatuhnya. Ini nggak ada titik-titik. Nggak bisa. Baru di zaman tabiin berkembang lagi. Ini kalau nggak ada fathah domahnya agak susah. Dibikinlah fathah. Kalau A dibacanya di atas, I di bawah, U dikasih. Itu baru banget. Zaman dulu sama sekali titiknya nggak ada, apalagi fathah domahnya. Itu baru. Itu bid'ah kalau bahasa Indonesia, bahasa terjemah, bahasa arti bid'ah secara bahasa, sesuatu yang belum pernah ada di masa Nabi, itu bid'ah. Tapi dilarang apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena ini perlu, ini bagus.
Kalau nggak ada itu, ampun kita baca Qurannya tengah mati. Jangankan muridnya, gurunya puyeng. Ini apa nih baca? Itu kan guru yang kita mau bacanya. Titiknya nggak ada fatah gomah, yuk susah. Sekarang berkembang lagi, dikasih merah, ada hijaunya, ada panjang tobi, oh dikasih panjang, dikasih pendek, 3 ketukan, patah, iklab, ini semua dikasih apa? Ikhfa, idgham, dikasih tanda-tanda. Itu bid'ah. Kalau zaman Nabi nggak ada. Ini baru, tetapi ternyata barunya nggak bertentangan. Tetap Qurannya sama, cuman supaya memudahkan, bahkan boleh. Bahkan kata Imam Nawawi, ini bid'ah tapi wajib hukumnya. Karena kalau nggak bagi ini nggak bisa baca orang. Berarti kan nggak setiap yang nggak ada di masa Nabi itu nggak boleh. Ada yang boleh, bahkan malah dianjurkan. Contoh, di zaman Nabi, sholat taraweh itu, Rasul kan mengalami Ramadan 9 kali. Rasul mengalami Ramadan 9 kali. Sholat taraweh berarti 9 kali. Seumur hidupnya Nabi, sholat taraweh berjamaah cuma 2 malam, dalam berarti 3 malam. Waktu itu Rasulullah sholat taraweh, sholat Nabi sholat isya, Rasulullah masuk ke rumah, ada beberapa sahabat yang belum pulang. Nabi keluar tuh di bulan Ramadan, sholat. Sahabat yang hadir ikut sholat. Sampai menjelang subuh selesai. Besoknya, ini yang ikut sholat cerita sama sahabat lain. Akhirnya lebih banyak, gak mau pulang habis sholat isya. Nabi masuk. Gak lama Rasulullah keluar, setengah 11, jam 11, di tengah malam Rasulullah keluar, ikut sholat sampai subuh. Yang sudah sholat cerita lagi, di malam ketiga full masjid. Rasulullah keluar, di malam keempat sampai keluar-luar orang mungkin sholat isya. Nabi gak keluar-keluar sampai subuh. Waktu di subuh keluar, ya Rasul kami sudah nunggu. Kami pikir Rasulullah akan keluar sholat lagi kayak semalam. Enggak. Aku takut sholat ini menjadi wajib untuk kalian. Sejak saat itu Nabi gak pernah sholat taraweh berjamaah di masjid sampai meninggal. Nah kita tiap malam sholat taraweh berjamaah. Dari mana itu dalilnya? Nabi nggak pernah ada. Itu bid'ah. Tapi bid'ahnya apa? Bagus. Karena kalau orang sekarang dibikin gaya Nabi, nggak bakal sholat. Disuruh di rumah masing-masing. Aisyah mau ikut taraweh gaya Nabi terus di rumah aja nggak mau ke masjid. Iya kalau sholat taraweh. Kalau pun taraweh natoin cepet emang. Kalau di masjid kan panjang. Itu kan susah. Ya kita udah ngerasain lah. Di masjid kita semangat, di rumah kita mes. Itu yang ngadain zaman Abu Rasulullah meninggal nggak pernah sholat tarawih. Kecuali 3 malam berjamaah ya. Rasulullah tuh sholat aslinya Rasul sholat tarawih itu sendiri-sendiri di zaman Rasul. Yang kedua sholatnya tengah malam. Mulai nggak habis isya nggak ada. Di zaman Nabi nggak ada sholat isya, sholat tarawih badan isya. Mungkin kalau kita jam 10:30 itu mau sholat tarawih. Coba diterapin di masjid kita. Bapak-bapak sholat isya pulang ya. Nanti jam 11 datang lagi kita sholat tarawih. Kira-kira bagaimana? Ada yang nongol. Kan ketiduran. Jangankan jamaah ustaz juga ketiduran. Disuruh pulang dulu. Nggak bisa. Ternyata ide di zaman Abu Bakar, Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Nggak bikin tarawih berjamaah. Seumur hidupnya Abu Bakar jadi khalifah, nggak ada sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih masing-masing. Mulai tengah malam dan masing-masing. Zaman Umar bin Khattab di tahun keempat dia jadi khalifah, Umar bin Khattab masuk masjid. Kok sholat tarawih masing-masing kayaknya nggak enak nih kata Umar. Saya punya ide, saya bikinkah sholat tarawih berjamaah. Itu idenya dari Umar bin Khattab. Akhirnya dia tunjuk Ubay bin Ka'ab. Ubay, besok kamu siap jadi imam tarawih. Semua jamaah yang di masjid, waktu itu lagi pada sholat masing-masing. Jangan ada yang sholat besok, jangan ada yang sholat tarawih sendiri-sendiri. Besok kita sholat tarawih berjamaah. Imamnya Ubay bin Ka'ab, Imam Ubay. Ditunjuk tuh Ubay bin Ka'ab jadi imam. Besoknya Ubay sholat. Semua tarawih berjamaah. Baru ada di zaman Sayyidina Umar di tahun keempat. Dia kan menjadi khalifah 10 tahun. Tahun keempat jadi khalifah, Imam Ubay. Ubay imam, 1 rakaatnya baca 200 ayat. Oh, ada yang kuat tegak. Yang nggak kuat pakai tongkat. Dia pakai tongkat pegangan begini. Pas lemas dia kan apa megang apa? 200 ayat berdirinya. Yang ibu-ibu dia megang tali diikat sini di sini. Jadi kalau jatuh lagi dan saking apa? 200 ayat. Kalau di sini dia ada yang begitu bubar. Ada yang sholat udah sholat tarawih 200 ayat per rakaat. Selesai subuh. Besoknya Ubay bin Ka'ab melihat, wah ini kayaknya kecapean. Dilihat nggak kuat nih. Tapi tetap sholat bareng-bareng, tetap datang di masjid. Waktu hari kedua, Umar bin Khattab melihat Ubay lagi imam. Apa kata Umar bin Khattab?
ni'mal bid'ah hadhihi. Ini bid'ah yang paling bagus. Tuh kata-kata bid'ah. Bid'ah yang paling bagus. Maksudnya apa? Perkara baru yang belum pernah dilakukan Nabi tapi bagus nih. Bikin sholat berjamaah. Itu kata-kata bid'ah. Artinya sesuatu yang baru yang belum ada contoh dari Nabi. Tapi ini baik. Ini bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka Umar bin Khattab ada. Besoknya Ubay bikin dikurangin berapa? 50 ayat per rakaat. Awalnya 200. 50 ayat di sini ngambek jamaah. 50 ayat. Ntar pakai alasannya saya lagi tarling. Maksudnya kemana maksud tarling? Keliling. Pindah-pindah musola mau cari terawih biar. Oh cari yang apa? Cari yang apa? Pendek itu pasti muter-muter, yang panjang mundur dicari lagi. Nah inilah orang-orang dulu ternyata bid'ah itu sesuatu yang baru yang belum ada contoh dari Nabi. Tapi hukumnya secara istilah kalau bertentangan baru nggak boleh. Bid'ah yang buruk. Tapi kalau tidak bertentangan boleh. Begitu juga kata Imam Nawawi, contoh bersalaman habis sholat asar. Itu kata Imam Nawawi itu. Imam Nawawi itu hidupnya 676 Hijriah. Bagus salaman habis sholat asar. Zaman Nabi belum pernah ada. Kan suka ada cuy di masjid-masjid di kampung-kampungan kalau kita sholat habis asar, Rasulullah apa-apa. Kalau bagi saudara kita yang pakai bahasa aja, bid'ah itu. Dia kalau dalam bahasa Imam Nawawi bid'ah tapi bagus. Karena begitu, karena tidak bertentangan. Makanya kalau habis enggak, kalau ada yang enggak ngerti bilang bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Masuk neraka gara-gara salaman. Masuk asal enggak sih? Masuk neraka gara-gara apa? Mendingan aman kenapa? Karyawan yang enggak ikut sholat berjamaah aman tuh, selamat dia dari neraka. Kenapa? Ini jamaah yang sholat di musola neraka, kan habis sholat salaman dia. Jadi yang sholat neraka ini tuh nggak neraka tuh. Ini kan aneh kalau bahasa gara-gara salaman. Makanya kata ulama, hukum sholat, hukum salaman ba'da sholat, setelah sholat hukumnya kan boleh. Salafil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman nggak apa-apa. Cuman afdolnya kata Imam Nawawi, jangan habis salam langsung salaman, dikir dulu. Mau ninggalin tempat baru apa? Salaman, itu paling bagus. Tapi kalau kita lagi sholat, setelah sholat orang menjulurin tangan setelah salaman nggak apa-apa. Yang bid'ah itu kalau sebelum salam salaman. Itu baru bid'ah. Bil alamina. Wah ini itu enggak. Ini kadang-kadang kita salaman di bid'ain habis salam. Kadang lihat handphone enggak di bid'ain. Bil alam assalamualaikum buka handphone. Enggak ada yang bilang bid'ah. Dosa ini enggak. Salaman dosa. Hebatan buka handphone daripada apa? Nah, jadi ternyata bid'ah itu enggak semudah pokoknya enggak dicontohkan dengan Nabi. Enggak begitu. Yang enggak dicontohkan dengan Nabi, tapi tidak ada apa? Tidak ada dalil, tidak bertentangan. Kalau nggak bertentangan tidak apa-apa. Inilah disebut bid'ah. Insya Allah nanti kita akan detailkan pembahasan tentang bid'ah. Pelaku bid'ah disebut mubtadi. Nah, mubtadi itu ada pelaku bid'ah. Dan bagaimana sikap kita terhadap mubtadi? Nanti insya Allah kita akan lebih detailkan pada pertemuan yang akan datang tentang bid'ah dan mubtadi. Bagaimana kita diamkan apa tidak, dan bagaimana sikap kita, insya Allah lebih detail kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Dan alhamdulillah karena waktu sudah semakin sore, maka untuk pertanyaan kita sudahi hanya 2 pertanyaan saja. Pada akhirnya kita sampai di penghujung acara, yang mana masuk ke acara ketiga, yaitu berdoa bersama, dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf untuk memimpin doa bersama, kami persilakan. Baik, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah, semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan pertemuan yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan selalu dibuka pintu rizki yang halal dan thayyibah yang bisa membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.